Sebenarnya Mas Didit ketemu sama Bu Mega ini pesan langsung diutus langsung oleh Pak Prabowo? Iya, Mas Didit kan dekat juga dan sering berdiskusi atau banyak juga bersilaturahim dengan Mbak Puan khususnya, Mbak. Jadi mungkin Mas Didit datang sebagai anak presiden, kemudian karena akrab dengan Mbak Puan, kemudian bersilaturahim ke sana dan tentu bersilaturahim dengan Ibu Megawati juga. Jadi ini saya pikir adalah salah satu komunikasi yang positif antar keluarga presiden, baik itu presiden yang sedang memimpin pada saat ini dengan presiden-presiden sebelumnya, dan itu yang dilakukan oleh Mas Didit pada kesempatan ini. Dan Tapi ada tentu pesan yang dititipkan oleh Pak Prabowo nggak, Mas? secara spesifik saya tidak tahu apakah ada pesan atau tidak, tapi yang jelas Pak Prabowo pasti mengetahui dan titip salam pasti kepada Bu Megawati terkait dengan kehadiran silaturahim Mas Didit ke Ibu Megawati. Kalau dari Mas Agung melihatnya ini sudah cukup mewakili Pak Prabowo untuk ketemu dengan Bu Mega, atau ya tetap perlu Pak Prabowo ketemu langsung sama Bu Mega untuk membicarakan banyak hal misalnya? Ya, ini prakondisi Mbak Cindy ya, sebelum politik nasi goreng itu jadi dimasak ya. Jadi anak-anak presiden ini kan terus kumpul ya di acara momen kemarin hari ulang tahun Mas Didit, kemudian sekarang ada halal bihalal. Nah, nanti kan dalam waktu dekat mungkin bulan ini kalau saya tidak salah, kalau tidak berubah ada kongres ya PDIP yang akan digelar. Jadi prakondisi ini akan kita lihat terus apakah bentuknya halal bihalal, open house dan seterusnya. Apakah langsung dari keluarga Pak Prabowo ke Ibu Mega, keluarga Ibu Mega, atau dari utusan-utusan masing-masing dari Gerindra atau PDIP. Sehingga politik nasi goreng itu bisa dimasak dan masyarakat bisa menikmatinya bersama-sama, Mbak Tini, seperti itu. Nah, Bang Daniel tadi kalau soal bertemunya anak-anak presiden ini juga kan mendekati momen Lebaran, meskipun terakhir momennya adalah ulang tahun Mas Didi, tapi ini apakah juga bentuk komunikasi politik sebenarnya? Ini komunikasi silaturahim aja, Mbak. Kemudian karena yang melakukannya adalah anak-anak politisi dan politisi, kemudian diterjemahkan punya makna politis. Yang saya pahami Mas Didit tipologinya cenderung tidak bingkai pikirnya itu bukan bingkai pikir politik. Pikiran Mas Didit adalah bagaimana membangun silaturahim, biasanya komunikasi dengan semua pihak, semua golongan. Khasnya Mas Didit ya seperti Pak Prabowo, tidak politiking gitu. Jadi semua yang dilakukan ya tulus saja dalam rangka membangun silaturahim, mendekatkan diri dengan berbagai kalangan, apalagi anak-anak presiden itu kan jadi simbol juga bahwasannya silaturahim antar keluarga itu harus tetap dijaga supaya bisa jadi teladan sebagai contoh bagi publik, bagi rakyat Indonesia. Kan beliau-beliau ini Mas Didit dan para anak presiden kan pasti disorot oleh publik, dan konsekuensinya ya beliau-beliau diteladani oleh publik. Kira-kira begitu, Mbak. Tapi kalau Pak Prabowo udah mengucapkan selamat Lebaran belum sih langsung ke Bu Mega via telepon atau via Zoom biasanya? Saya belum tanya kalau itu, Mbak. Jadi nanti Pak Prabowo lah yang langsung menjawab. Oke. Tadi kan juga sempat disinggung sama Mas Agung soal adanya kongres di bulan April ya, untuk kongres PDIP. Ada rencana tapi Pak Prabowo akan hadir langsung nanti? Kemungkinannya besar kalau saya dengar dari teman-teman PDIP ya. Apalagi kalau tadi Bang Daniel bilang Mas Didit memang fokus ya, tidak politis. Tapi saya agak susah. Kenapa? Karena ada Pak Muzani di samping Mas Didit tadi bisik-bisik, Mbak Cindy. Jadi kalau dibilang ini nggak politis, agak berat ya. Tapi ya sudah, kita lihat secara utuh bahwa ini memang pure ya, silaturahim. Tapi namanya politisi, anak politisi, apalagi di samping ada ketua MPR, kemudian sekjen Gerindra, rasanya susah kalau tidak dibilang ini ada politik-politik ya, Mbak Cindy, seperti itu. Oke, Bang Daniel juga sekaligus tadi kan juga di open house silaturahmi ramah tamah antara presiden dengan juga para menterinya. Dan kalau kita mundur ke belakang kan Pak Presiden sempat bilang menteri-menteri ini harus memperbaiki komunikasinya karena banyak yang menimbulkan pernyataan kontroversial. Tapi kalau yang Bang Daniel ketahui sebenarnya Pak Prabowo sudah menegur inikah kepada menterinya?
Sudah secara langsung Pak Prabowo di rapat kabinet misalnya, baik yang tersorot oleh Kompas TV maupun yang tidak tersorot oleh Kompas TV, Pak Prabowo sudah mewanti-wanti terkait dengan komunikasi-komunikasi yang simpatik, empatik terkait dengan program-program pemerintah. Karena kan selama lebih dari 130 hari Pak Prabowo di office gitu, atau di pemerintah, itu sebenarnya banyak sekali program-program yang kemudian itu punya efek dan punya dampak luas bagi masyarakat, dan terus terang memang diakui komunikasinya masih kurang, masih tidak efektif menyampaikan kepada publik terkait dengan agenda baik yang sudah didorong oleh presiden. Nah, itulah yang kemudian kritik-kritik publik selama ini terkait dengan komunikasi publik yang buruk, kemudian komunikasi para menteri, komunikasi istana dan sebagainya, itu didengar baik oleh Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto. Bahkan secara khusus beliau juga sudah menyampaikan pesan kepada masing-masing menteri, pejabat publik untuk kemudian menyampaikan semua agenda dan program-program pemerintah yang dikerjakan pada hari ini, supaya kemudian tidak terjadi misunderstanding terkait dengan agenda pemerintah. Soal komunikasi ini juga tadi diingatkan lagi kah di momen Ramadhan tadi? Tidak ada, kan tadi kita fokus pada silaturahim, Mbak, silaturahim Idul Fitri. Tapi yang jelas sebelum Lebaran kemarin, ketika rapat kabinet, kemudian ada juga dikomunikasikan secara langsung oleh Mensesnek kepada seluruh menteri terkait dengan wanti-wanti dari Presiden untuk memastikan komunikasi publik yang baik, yang empati, yang simpatik itu harus dilakukan secara masif, kemudian menyampaikan semua agenda dan program pemerintah yang baik itu harus sampai dan hadir di telinga dan mata publik. Komunikasinya kepada masyarakat. Nah, Bang Daniel, soal tadi komunikasi yang simpati, komunikasi yang empati, baik itu di muka publik maupun juga secara tertutup. Pak Prabowo juga sempatkah merespon soal adanya teror terhadap jurnalisme, terhadap beberapa jurnalis? Ini kan juga terkait dengan bagaimana komunikasi dari istana merespons hal ini. Pertama, sejak awal Pak Prabowo menyampaikan kebebasan pers, kebebasan media itu adalah simbol utama dari demokrasi kita. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi teror ini terhadap media itu tidak dibenarkan, dan Pak Prabowo tentu mengutuk apabila ada teror terhadap media, baik Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.